Saya lanjutkan tadi ini. Contoh ini ya. Ini yang saya beritahu adalah sebuah garis besar. Apakah Saifuddin salah? Oh, belum tentu. Apakah si pengacaranya KC salah? Belum tentu. Tetapi ya yang saya kasih tahu adalah sebuah garis besar. Tadi kan pertama sudah kasih tahu, mereka maunya jalur legal formal, diam-diam aja masuk. Pembelaan yang secara hukum legal formal, harusnya begini, secara film. Itu nggak akan jalan, Pak. Nggak pernah jalan itu di pengadilan Indonesia itu, hukum legal formal itu nggak pernah jalan. Itu adalah nomor sekian cuma buat sandiwaranya di depan, jalurnya begitu caranya. Yang bergerak apa? Yang memutuskan hakim itu ya adalah dari jaksa. Pertama, si klien lobby polisi. BAP itu yang nentuin polisinya, Pak. Mau diarahkan penistaan, mau diarahkan kesalahan ngomong, itu polisinya, tergantung nanyanya apa, jawabannya apa. Itu polisinya yang ngarahin. Penyidiknya dari awal itu yang diarahin. Kedua, habis penyidiknya, jaksanya, Pak. Jaksanya yang diarahin. Jaksanya akan mengarahkan. Jaksanya yang memutuskan. Yang ketiga baru hakimnya. Dan panitranya jangan lupa, panitranya juga penting, Pak. Karena panitera itu yang memutuskan, oh ini ada salah nih, ada lama nih, ditunda apa nih. Oh itu penting, Pak. Semua itu proses itu tuh, yang penting itu dapurnya, Pak. Yang di depan itu cuma sandiwaranya, Pak. Proses hukum di Indonesia, apa yang terjadi di persidangan, itu adalah sandiwaranya, adalah sebuah proses yang harus dipenuhi, rakaat 1, 2 rakaat, 3 rakaat. Gitu, Pak. Tetapi yang penting, yang menentukan adalah amalan-amalan yang di sekelilingnya, Pak. Amalan kepada polisi, penyidiknya, amalan kepada jaksanya, amalan kepada paniteranya, amalan kepada hakimnya, lawyernya juga harus pinter lobby kemana-mana. Karena itulah di Indonesia hukumnya unggah-ungguh, pakai tadi, luhut itu benar, nggak salah. Dan itu yang terjadi. Maka itu kita tidak bisa pakai jalur legal formal. Legal formal itu harus pinter supaya dia bagus, sandiwara di depan itu bagus. Yang kedua, dia harus berani dipublikasikan, ya. Harus berani. Kenapa? Karena MKC harus mendapat simpati dari publik, dari dunia internasional. Dengan adanya tekanan-tekanan itu, Pak, Amnesty Internasional aja KC dianiaya, dia aja mingkem. Komnas HAM mingkem. Si Pigai baru saya omongin. Wah, dia sesumbar si Pigai itu kan. Komnas HAM luar biasa begitu. Saya bilangin, entut loh. Saya bilangin, entut loh. Kemana lo KC digebukin? Si Pigai sembunyi di celana dalamnya Aisyah. Saya bilang begitu kan. Sama si Pigai itu, Natalius Pigai itu. Kentut lu, gila lu apa? Saya nggak main-main ya. Saya ngomong, saya WhatsApp ke Pigai. Wah, dia cerita broadcast kehebatan dia memperjuangkan hak asasi manusia. Kentutmu hak asasi manusia yang kamu sembunyi di celana dalamnya Aisyah kok. Ketiga, pengacaranya MKC nggak bisa menggunakan resources. Masa menggunakannya Yusuf Manupulu suruh jadi saksi? Oh. Aduh, salah deh mati. Masa YouTuber jadi saksi? Itu salah bener itu. Ini sorry ya, saya buka aja. Ngawur itu, nggak bener. Salah. Ya. Resourcesnya yang ada yang benar, harusnya dia langsung lobby ke Denny Siregar. Denny Siregar tidak suka dengan KC, artinya KC itu bisa bikin sama seperti dia nggak suka sama saya, karena agendanya dia jadi kacau. Tetapi Denny Siregar akan memikirkan bagaimana caranya menggarap KC ini. Sehingga KC akan terbantu dengan orang kaya Denny Siregar, orang-orang kaya siapa sih temennya Ahok itu yang dulu ketua Banser sebelumnya Gus Yakut itu, saya lupa sampai namanya. Bu Janda. Siapa? Bukan. Bu Janda. Koril apa? Saya lupa itu. Yang dulu ketua Banser sebelumnya Gus Yakut. Saya lupa itu namanya. Nah, itu kan bisa dipakai. Gus Soril namanya. Gus Soril. Gus Soril. Ya itulah dia. Saya lupa itu ya. Yang lucu-lucu gitu orangnya itu kan. Nah itu yang dulu nasihatin Ahok itu loh. Yang temennya Ahok, hopengnya Ahok. Itu bisa dipakai. Nah, untuk menggunakan resource itu bayarannya mahal. Karena banyak sekali protokolnya. Makanya penggalangan dana itu harus dibuka. Dan harus open. Nggak bisa cuma dengan 400 juta. Ya, karena masalahnya KC itu urusannya bukan masalah KC menang kalah, tetapi masalahnya adalah KC adalah bagian dari minoritas. Maka mereka akan menggunakan kasus KC ini untuk mengangkat isu minoritas ini. Baik oleh Denny Siregar, maupun si orang Banser ini, ya untuk melawan siapa? Untuk melawan Menteri Agama, untuk melawan siapa? Untuk melawan MUI. Nah, kesalahannya, ya tadi ya, sebentar, nomor 5 dulu. Aniaya yang di sel itu, ya aniaya oleh para polisi aktif. Ini kan polisi aktif yang aniaya Aceh ini.
Walaupun tahanan, tapi kan polisi aktif dan dibantu oleh kepala rutan. Yang kapten siapa, AKP siapa itu ya, saya lupa itu. Ya kan 3 polisi kan akhirnya dikasih sanksi kan, karena membantu atau membiarkan terjadinya penganiayaan. Itu berarti kan polisi sendiri. Kalau di Amerika atau di Eropa, tahanan dia ini bisa dilepasin itu. Itu bisa dilepasin. Saya tidak tahu hukum di Indonesia bisa dilepas apa enggak. Ya, selama ada bukti, ya sebetulnya itu bisa dilakukan pra-peradilan. Artinya dianiaya oleh polisi yang aktif. Itu berarti dipaksa untuk mengakui kesalahannya dia kan, namanya kan. Berarti bisa otomatis lepas. Apapun yang di BAP kan itu udah nggak kepake. Karena sudah dianiaya dulu. Dan ingat, itu polisi aktif statusnya, nggak urusan dia tahanan, pokoknya aktif dan itu didukung oleh kepala rutannya yang sama-sama polisi. Nah, jadi itu sudah dianggap bahwa KC sudah menerima hukuman sebelum diadili. Siapa yang menghukum? Aparat negara. Itu kan wakil negara aparat itu. Nah itu tadi siapa tadi yang udah belum mengajukan tuntutan mana berani. Harusnya bisa diajukan. Masalahnya lawyernya udah kecapean. Ya kan, kebanyakan jumpa pers, tetapi jumpa persnya nggak ada isinya. Terus menekan Polri. Salah, mereka itu bukan menekan Jokowi, menekan Polri. Jokowi nggak salah, Kapolri nggak salah. Ngawur mereka. Harusnya mereka itu berpihak ke Polri. Ngelawan pelapornya, bukan ngelawan Polri, ya salah. Itu saya nggak tahu pengacaranya itu sekolah di mana. Sorry ya. Kalau Anda lagi disidik ya, Anda itu bukan ngelawan polisi loh. Anda harus berteman dengan penyidiknya. Ngelawan pelapornya. Dan KC itu delik aduan loh. Ya kan, karena ada pelapor. Ya kan? Untuk lawan pelapornya siapa? MUI, grupnya MUI CS. Gitu. Balik lagi tadi, penggalangan dana itu dibuka untuk menunjukkan bukti bahwa rakyat itu mencintai KC. Dibikin image yang bagus tentang KC, di imaging yang bagus, wartawan harus media darling si KC ini. Supaya semua mendukung, bahkan pers pun bukannya malah maki-maki Kapolri sama Kabar Eskrim. Goblok namanya, Kabar Eskrim sudah melakukan tugasnya. Masalah di kepala rutannya geblek itu bukan urusannya Kabar, bukan dosanya Kabar Eskrim. Memang secara SOP Kabar Eskrim salah. Tetapi itu kan bukan niatnya Kabar Eskrim. Goblok apa? Ya sekarang ada banyak polisi-polisi yang nasionalis di jajarannya Kapolri yang Kristen ini. Ini bukan masalah Kristen, tapi saya lagi nasionalis. Dan itu disetting oleh Jokowi. Bukannya malah terus ditekan. Yang ditekan itu bagaimana prosedur yang salah-salah ini supaya diberesin. Bukan malah nyala-nyalain Kapolri sama Kabar Eskrim. Ya. Dan penggalangan dana yang terbuka itu gunanya buat saksi-saksi ahli serta orang-orang yang terlibat yang terkait di situ. Kemarin gunakan LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, gunakan itu kan sudah ditawarin. Kami sekarang nggak ada ceritanya. Ya kan, itu LPSK itu bisa bawa KC ke rumah sakit. Karena ada perlindungan saksi dan korban. LPSK itu bisa bawa KC ke rumah sakit daripada Anda jumpa cuma teriak-teriak bawa KC ke rumah sakit. Anda lebih baik merapat ke LPSK. Tapi yang silent itu kelihatannya silent tetapi nggak dikerjain. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Heran saya. Itu kan hal yang mudah sekali, hal yang sangat logis sekali. Nah, dari pengalaman orang-orang ini ya saya tanya ya. Karena koordinasinya itu nggak cepat, lambat. Karena biasanya pengacaranya kebanyakan kasus. Dia ngerjain sana, ngerjain ini, ngerjain itu. Jadi nggak fokus. Tapi sebenarnya 3 orang itu sudah cukup. Sebetulnya kalau mereka kerja semua, fokus, tintang. Satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Bagaimana supaya cepat jadi resepsi itu ya dibaikin. Nah, yang ketujuh, kesalahan ini fatal ya. Memecat tim lawyer yang sebelumnya itu fatal. Karena tim lawyer yang sebelumnya itu dari awal sudah membangun hubungan. Yang baru ini kudu memulai hubungan baru. Ya kan semua kasus kan dimulai. Dari awal sudah ada hubungan. Makanya dari kemarin saya bilang jangan berkecil hati tim lawyer yang lama. Pikir saya Pudin bisa menggunakan tim lawyer yang lama. Sudah jadi. Nah, tapi kan malah dipecat. Nah, sebenarnya salah. Harusnya dilibatkan tetap. Sandi, Herbert itu harusnya tetap dilibatkan. Seharusnya ya. Mau mintanya 200 juta, ya memang ya apa-apa 200 juta ya memang segitu bayarannya, emang mau berapa?
Jangan mau gratis, itu saran saya. Apalagi sekarang kan terkumpul 400 juta. Uang 200 juta buat lawyer kenapa sih? Itu kerja 6 bulan loh. Ya, kalau lawyernya ada 5, kerja 6 bulan, satu orang itu berarti tambah 40 juta. 40 juta dibagi 6. Ya, satu bulan nggak nyampe 10 juta loh. Mereka bayarannya per orang. Iya kan? Gaji manajer itu ya 8 juta. Gaji GM itu sekitar 15 juta. Kebayang nggak? Kerjaan mereka itu seperti apa pontang-panting, dan mereka bukan lawyer kemarin sore. Kalau anaknya Pak Aceh, lawyer kemarin sore. Tapi kalau Herbert Sandi itu bukan lawyer kemarin sore. Itu lawyer sudah kawakan. Ya gajinya gaji GM lah. Itu sih pendapat saya ya, tapi balik lagi. Jadi harusnya mereka gunakan itu. Karena mereka sudah punya lobby-lobbynya semua. Sudah ada jalur yang sudah mereka buka, mereka sudah siapkan jalurnya. Dan itu sudah diceritakan ke teman-teman ini. Nah, jadi ada salah kaprah itu menurut saya itu inilah kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal. Ini mudah-mudahan Pak Saifuddin dan timnya ya kalau saya nggak setuju nggak masalah. Ya, pokoknya tugas saya sudah saya tuntaskan. Ya, memberikan masukan. Tugas saya sudah saya selesaikan. Kita kumpulkan dana. Ya, walaupun akhirnya kesepakatan kita mau dibuka nggak jadi, ya saya stop. Artinya kan bukan tanggung jawab saya lagi. Tapi apakah saya menyesal membela Aceh? Oh enggak, saya tidak pernah menyesal ketika saya berbuat kebaikan. Ya, karena saya kasihan. Ya, karena itu bisa terjadi dengan siapa saja. Dan kebetulan saja saya lebih pandai dari Aceh. Ya kan? Saya lebih smart. Sehingga saya langsung pindah kemari dan saya bisa teriak lebih keras. Coba kalau Aceh dulu ngikutin saran saya. Suruh ke sini dulu. Kan Aceh nggak ngikutin saran saya. Ya kan? Nah, coba Yudi Mulyana dulu ngikutin saran saya. Nah, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan menyesal. Malah dengan kita stop dana buat KC, kita bisa kumpulin buat Damaris sama buat Apolinaris lebih fokus. Nah, Ya maksud kan? saya begini, Pak Paul, begini maksud Ya, saya. ya. Maksud saya, dana buat Pak Aceh jangan di-stop, itu maksud saya. Nggak Karena bisa, Pak. Kalau nggak dibuka, saya nggak mau, Pak. bukan, maksud saya begini, kita tetap standby-kan begitu loh. Jadi kita tetap buka. Nggak boleh, Pak. Kemarin sudah dilarang sama anaknya, dan saya udah kasih nasihat sama dia. Anaknya tetap bersikuku, ya udah jangan. Kalau kamu nggak mau begitu, ya nggak mau saya. Oh iya. Iya, kau ini udah kasih tahu. Saya udah kumpulin pakai nama Pak Batiar, kita udah suruh Pak Batiar buka rekening, Pak. Sudah saya suruh, Pak. Tiba-tiba anaknya bilang nggak boleh, Pak harus nama ini ngotot, Pak. Dan, terus saya sudah sampaikan lagi ke anaknya lagi sama Saifuddin. Ini kalau pakai nama Saifuddin nanti pasti nggak dibuka ujung-ujungnya. Enggak, nanti kita buka. Oke, kita buka. Saya tunggu kan. Ternyata kan nggak dibuka. Tapi kalau pakai nama Bapak Tiar, kemarin pasti dibuka. Terkumpul berapa itu? Itu adalah tanda bahwa masyarakat mencintai. Dan uang-uang ini dikumpulkan selalu untuk pers, ya supaya KC jadi media darling, supaya dibela oleh pers. Suara pers itu penting sekali. Oh, media itu penting sekali. Ya. Nah, tadi Yaya Waloni nggak ada yang ngurusin, makanya dia mutung, dia minta maaf, dia jengkel sama MUI, malah disalah-salahin Yaya Waloni. KC media siapa? Ya Waloni siapa KC? Tapi KC lebih dicintai, gitu kan? Tetapi kita nggak bisa support karena keluarganya dan timnya ketutup, dan saya tidak bisa kerja dengan tertutup, Pak, nggak boleh. Kita dari awal semua terbuka, itulah saya mendapat dukungan karena saya terbuka, Pak, dari awal. Dan itu style ini saya nggak boleh rubah, style ini tentang keterbukaan ini. Siapapun, makanya teman-teman, kemarin ada yang nongol di sini kan, Edis yang mana namanya Edis, saya lupa Edis kalau nggak salah. Wah gimana nih saya dipersekusi? Ya kamu siapin paspor. Sudah sih, ya sekarang kamu. Tapi saya nggak mau begini, saya maunya kerja aja. Jangan, kamu tetap aja lanjut. Ya. Nanti kalau kamu masuk penjara, ntar kita kumpulin kasih rekening ke saya. Nanti kalau kamu masuk penjara, nanti kita kumpulin dana buat kamu. Kan gitu kan, gampang aja kan. Gitu ya. Jadi informasi. Ya, Pak Gajah Mada. Itu Nusron Wahid, Pak. Nusron Wahid. Ya. Nah, Nusron, thank you. Nusron. Itu bisa jadi saksi ahli, Nusron itu. Karena setahu saya dia plural ya. Walaupun saya jengkel sama dia, mulutnya tuh kegedean.
Ya, Bansur selalu membantu Cinta Plural ya. Di mana kamu waktu gereja-gereja ditutup? Ya kan, nggak ada dampingi sama sekali. Kalau Yeni Wahid dulu menurut pengakuannya GKI Yasmin sudah datengin ke GKI Yasmin dan udah ngomong, kamu tetap ibadah, kami siapkan banser. Nah itu baru benar tuh. Tapi kan GKI Yasmin yang nggak berani kemarin. Oh, kalau saya tak iyain, saya pengen bukti juga kan. Tetapi at least Yeni Wahid sudah menawarkan terang-terangan, kamu tetap ibadah, GKI Yasmin, kami siapkan bansernya. Nah, itu baru benar yang begitu statement itu baru benar. Makanya saya bilang baru di seluruh Indonesia saya Islam nggak ada yang percaya, saya cuma percaya sama anaknya Gus Dur aja. Oke lanjut dulu ya, lanjut. Ini saudara boleh berbeda ya, artinya nggak harus setuju dengan saya ya. Ini kan kita membuka ini karena kita ada komunikasi